Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kita ingin mengungkap salah satu dimensi tafsir, di mana Yusuf Mansur paling suka masuk ke dalam cerita-cerita tafsir. Tapi kalau cerita tafsir itu ada dimensi dia memperoleh sedekah atau memperoleh uang, maka dia akan memasukinya. Misalnya cerita Musa melemparkan tongkatnya ke laut karena di depan adalah laut, di belakangnya Fir'aun. Kalau Sumansur dirubah, inilah tawakalnya Musa, dilemparkan tongkat, maka lautan terbelah. Tapi oleh Sumansur dirubah, tidak ada lagi uang, hanya segitu-gitunya. Bismillah, sedekahin semuanya, maka terbukalah jalan. Itu kan ngaur. Nah, sekarang dalam surah Al-Kahfi ada lagi cerita Musa. Cerita Musa dengan Khidir. Dalam surat itu disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat lil masakin alladzina ya'maluna fil bahar fa'awaddu an u'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi kata Khidir kepada Musa, adapun kapal itu dia adalah milik nelayan yang bekerja di kapal itu atau di laut itu. Maka saya ingin melubanginya biar nampak cacat. Karena di balik itu ada seorang raja nih atau penguasa yang akan mengambil setiap perahu yang baru secara paksa. Di dalam ayat ini ada 3 pihak. Yang pertama yaitu rakyat sebagai pihak yang tertindas atau sebagai kaum mustad'afin. Satu sisi lagi ada namanya penguasa atau raja yang disebut dengan kaum mustakbirin. Nah, di tengah-tengah ini ada namanya nabi atau misi kenabian. Dia harus bisa melindungi masyarakatnya atau rakyatnya atau bangsanya dari penindasan penguasa. Dalam ayat ini disebutkan Nabi Khidir memberikan wawasan ke depan kepada Musa bahwa seorang nabi itu harus tahu tanda-tanda zaman dan berikhtiar untuk menyelamatkan masyarakat dari penindasan penguasa. Jadi di sini nabi itu tidak bersama-sama penguasa menindas atau menipu rakyat. Nah, Sumansur pasti takut dia masuk dalam cerita ini. Dia mau memposisikan dirinya sebagai apa gitu. Kalau dalam cerita Sulaiman dia berani. Karena dia bisa cerita-cerita bagaimana semangat Sulaiman bisa berbicara sama semut. Maka dia pun bercerita dia dalam penjara bisa bicara sama semut. Tapi begitu dibuktikan nggak bisa. Dia mengatakan bisa berbicara sama cicak. Tapi membuktikannya kemana? Nggak ada. Cerita bohong aja gitu. Nah, kalau dengan Khidir ini berani nggak Yusuf Mansur? Kenapa kita ungkap cerita ini? Karena memang misi kenabian yang terpenting itu adalah memberikan pengarahan atau jalan keluar atau memberikan irsyad, pengarahan kepada masyarakatnya atau kepada pengikutnya supaya dia terhindar dari penindasan atau penipuan gitu. Baik beratasnamakan unsur ilahiyah maupun raja sendiri yang menempati dirinya sebagai dewa.
Nah, Yusuf Mansur di sini dia takut untuk masuk ke sini. Kenapa dia takut? Karena peluang sedekah dalam cerita ini nggak ada. Yang ada malah tantangan. Dia nggak mau ada tantangan. Dia maunya dengan pengikutnya itu dia bisa meraup uang, gitu, mendapatkan uang. Karena jati dirinya akan hilang kalau dia tidak bercerita tentang uang. Hilang sudah gitu. Tapi kalau bercerita tentang uang, waduh, itu improvisasinya kaya. Tapi para pemirsa jangan tanya, benar nggak itu? Itu nggak boleh ditanya, marah dia. Nggak boleh itu cerita, pokoknya Anda pahami aja gitu. Cerita ngaur-ngaur ya, itu ada dalam bahasan nanti bahasan ilmiah. Ini enggak, dia tujuannya enggak ilmiah. Tujuannya mendapatkan uang. Nah, kalau diceritakan kepada dia cerita Musa dengan Khidir, itu kan sebuah posisi yang diajarkan oleh Allah bagaimana seorang ulama bersikap. Bagaimana seorang ustadz mesti bersikap. Karena ulama, ustadz itu kan disebut dalam bahasa baku, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu menempuh jalan kenabian karena dia mewarisi jalan kenabian. Karena itu dia bukan seorang penipu, tapi dia harus tampil. Itu yang disebut oleh orang itu, dia harus tahu tanda-tanda zaman. Dia mempunyai wawasan ke depan. Maka dia menerangkan inilah jalan yang benar. Yusuf Mansur nggak peduli, dia mau mampus saja lah. Gitu. Lo mau mampus semua mampus saja, nggak ada urusan. Yang penting ada duit. Apalagi kalau dihadapkan misalnya nih ada konflik misalnya antara rakyat yang tertindas dengan penguasa yang menindas. Yusuf Mansur ditempatkan itu, kabur dia. Wah, ini aneh bukan di sini, aneh tukang doa-doa dapat duit, itu aja dia. Dulu ketika ditanya orang dalam kasus Tolikara gitu, masjid banyak rusak di Tolikara. Dia hanya bilang, wah kalau begitu anehnya doa-doa, kalau lebih-lebih saya bukan di sini tempat saya. Gitu. Jadi kalau ada masalah jangan bawa-bawa ke dia. Gitu. Ada masalah masyarakat misalnya nih. Misalnya perkampungan masyarakat mau digusur. Lantas kalau misi nubuah, misi kenabian, ya dia harus menjelaskan yang benar. Tapi kalau Mansur ya dia kabur. Kenapa? Di situ nggak ada uangnya. Jadi tafsir-tafsir yang berani Yusuf Mansur masuk itu adalah yaitu dia mempunyai improvisasi mendapatkan uang. Walaupun nanti kita uji dalam kaedah ilmiah itu pasti tertolak. Karena memang Al-Qur'an itu bukan sebuah jampi-jampi untuk mendapatkan uang. Setelah Yusuf Mansur nih, dia enak aja tuh cerita Ibrahim dengan Namrud. Dia kutip itu ayat. Kami katakan kepada api, Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, adem katanya. Dan selamatlah Nabi Ibrahim. Dia selewengkan tafsirnya nanti itu. Orang nagih-nagih hutang, kita dah masuk dalam semangat Ibrahim. Kita adem, gitu kan. Itu kan pemikiran ngawur dan sesat itu. Kalau Ibrahim kan ada cerita dia dengan Namrud. Namrud itu orang musyrik. Ibrahim mengajak kepada tauhid. Kalau Yusuf Mansur, masa dia ketika ditagih hutang sama orang, dia bilang kita adem. Lalu yang nagih hutang, pengikut Namrud gitu. Zaini menggugatnya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dimenangkan oleh hakim. Lawannya Yusuf Mansur. Terus Zaininya Namrud, hakimnya hakim Namrud gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Jadi cerita Yusuf Mansur tuh enaknya didengar kalau orang nggak pada wawasan, misalnya nggak ada wawasan tafsir, nggak ada wawasan agama, ya seolah-olah yang diceritakannya itu benar. Tapi kalau kita dengarkan dengan benar gitu, nanti ditanya kiri kanan, tanya ke kiai, tanya ke ulama, buka buku segala macam. Ketahuan itu yang dia ceritakan itu palsu, fiktif, bohong gitu. Nah sekarang coba, ini cerita Khidir dengan Musa. Coba berani nggak Yusuf Mansur memberikan tafsir gitu.
yang dia mendapat peluang untuk mendapat peluang untuk mendapatkan uang. Coba mau bagaimana dia menafsirkannya? Kalau kita melihat ayat ini, kenapa kita buka gitu? Ini kita ingin menjelaskan, menafsirkan itu bagaimana para ulama tafsir melihat seorang tokoh agama itu harus mempunyai wawasan ke depan. Bahkan disebutkan syarat untuk menjadi seorang imam, dia harus mengerti tanda-tanda zaman. Dia tahu dia apa yang akan terjadi, maka dia memberikan persiapan supaya masyarakatnya selamat. Seperti mimpi Nabi Yusuf, akan ada kemarau panjang, nanti di sini bla bla bla. Itu kan ada persiapan gitu. Sehingga ketika kemarau datang, menyebabkan masyarakat tidak kelaparan atau tidak kekurangan pangan. Jadi mudah-mudahan dengan terus kita intent membahas ayat-ayat Al-Quran, itu semua akan menjadi guidance kita. Bisa juga menjadi pelindung hidup kita, sehingga kita selamat dari apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.